kembali dalam program Intim dengan Allah dalam renungan hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu hikmat daripada Tuhan untuk kami memahami apa yang menjadi isi hatimu untuk kami pagi hari ini, untuk hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami memahami dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Rujukan renungan hari ini berjudul Rancangan Allah tidak pernah gagal karena kesalahan manusia. Renungan kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 16, 17 dan 18. Kejadian 16 dan 17 berbicara tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga Abraham. Saat Allah memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, Abraham berusia 75 tahun. Saat itu Allah berjanji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Setelah Abraham menjalani panggilan Allah,
kepadanya selama 20 tahun lebih, belum terdapat tanda-tanda bagi Sarai, istrinya, untuk mengandung. Saat itulah Sarai menjadi ragu, kalut, dan bertindak tanpa memiliki keyakinan yang kokoh akan janji Allah. Dalam keadaan seperti itulah Sarai memberikan hambanya bernama Hagar untuk dipersunting oleh Abraham. Awalnya, Sarai ingin membantu Abraham menjadi bangsa yang besar, tetapi tanpa bergantung sepenuhnya kepada kehendak kuasa dan kedaulatan Allah. Akhirnya, Sarai menjadi kecewa. Demikian juga dengan Abraham. Saran Sarai, istrinya, untuk mengawini Hagar tanpa mengkritisinya secara baik. Setelah mengandung, akhirnya Abraham mengusir Hagar dari lingkungan keluarga. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Sarai telah mati haid. Saat itulah Allah mengkonfirmasi janjinya kepada Abraham. Ketika sesuatu tidak memungkinkan lagi bagi manusia, justru saat itulah Allah menyatakan kuasanya untuk memberkati kandungan Sarai. Mengapa demikian? Supaya kuasa Allah semakin nyata bagi Abraham dan Sarai. Hanya berdasarkan kehendak Tuhan yang memungkinkan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti yang pernah Allah janjikan sebelumnya. Dalam Kejadian 18 ayat 14a berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tentu saja tidak ada. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menyatakan kasih dan kuasanya kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang patut dipertimbangkan Allah dari manusia yang ingin Ia berkati. Dalam hal ini, bukan karena manusia layak untuk diberkati, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan Allah semata. Kebaikan manusia hanya seperti kain buruk di pemandangan Tuhan. Ketika manusia mendapat kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena manusia patut mendapatkannya, tetapi semuanya semata-mata karena belas kasih Allah. Dengan demikian, manusia tidak memiliki kesempatan untuk memegahkan diri. Hanya dengan cara demikian, supaya manusia selalu merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tidak terdapat Allah manapun yang dapat disetarakan dengan kemahakuasaannya. Hanya Dia satu-satunya Allah yang seperti Dia. Tidak ada yang lain. Karena itu, Ia berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baginya lah hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sesungguhnya Abraham telah gagal menjaga nilai-nilai janji Allah kepadanya. Abraham tidak memelihara janji Allah yang disampaikan kepadanya. Abraham mengambil keputusan hanya berdasarkan saran Sarai. Kitab Kejadian 16, 17, dan 18 tidak memberikan indikasi bahwa Abraham menanyakan bagaimana keabsahan saran Sarai kepada Tuhan. Mengapa Allah masih memegang perjanjiannya kepada Abraham yang telah melakukan yang tidak sepatutnya? Karena saat itulah Tuhan mengulangi janjinya. Abraham tidak memberikan alasan atau penolakan dan atau bantahan apapun. Hal itu terlihat dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Walaupun Abraham telah menyadari bahwa usianya telah senja 99 tahun, Abraham tetap meyakini janji Tuhan sepenuhnya.
dalam kondisi Abraham telah tua, tidak mungkin lagi bagi Sarai istrinya mengandung, tetapi Abraham tetap menunjukkan sikap yang tepat, memperlakukan tamunya yang datang secara baik dan ramah. Abraham menghidangkan roti bundar, mengolah anak lembu yang tambun, dan menghidangkan dadih dan susu lembu terhadap mereka. Apa yang dilakukan Abraham terhadap mereka adalah cermin harapannya kepada Tuhan. Walaupun sekian lama telah menunggu, Abraham tidak berkata, "Ah, Tuhan telah berjanji sekian lama, tetapi hingga saat ini belum menjadi kenyataan." Abraham tidak mengklaim janji Tuhan kepadanya seperti dilakukan oleh orang lain. Sikap hati dan gerak iman seperti inilah yang memungkinkan Abraham dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih dan anugerahnya kembali. Saat mengalami hidup kerohanian yang lemah, apa yang dilakukan Abraham? Pertama, tidak memperlihatkan sikap kecewa terhadap Tuhan. Abraham tidak pernah menyatakan kekecewanya terhadap Tuhan karena janji yang belum digenapi. Yang kedua, Abraham tidak menceritakan kepada orang lain bagaimana ia dipanggil oleh Tuhan, meninggalkan keluarga dan warisan yang semestinya ia miliki nanti. Abraham berusaha menahan lidahnya dan tidak membicarakan perihalnya kepada orang lain. Yang ketiga, Abraham tidak mempertentangkan kerelaan hatinya mengikuti panggilan Tuhan. Dengan lamanya ia mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Keempat, Abraham tidak mengedepankan pembelaan dirinya di hadapan Tuhan yang selalu menanti apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Yang kelima, Abraham tidak mengeluhkan kerelaan untuk mengikuti panggilan Tuhan yang disampaikan kepadanya walau harus menghadapi risiko besar seperti meninggalkan keluarga, meninggalkan famili, tempat yang akan dituju itu belum diketahui secara jelas. Abraham belum mengetahui secara baik usahanya nanti akan berhasil atau tidak, dan akan kehilangan harta dan warisan yang semestinya ia dapatkan. Keenam, Abraham tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkannya. Tetapi dalam kelemahan, Abraham menjaga mulut dan tingkah lakunya pada janji Tuhan. Dengan kata lain, Abraham hendak berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang percaya, apa makna yang perlu kita pelajari dari kenyataan hidup Abraham ini? Apakah kita pernah mengalami kelemahan dalam kehidupan kerohanian? Apakah kita malah menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kita menjadi kecewa? Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita daripada kita sendiri. Dia adalah Allah yang maha baik. Dia tidak pernah lalai untuk menepati yang terbaik menurut kehendaknya terhadap kita sekalian. Seringkali kita merasa bahwa kita telah berlaku sabar, tetapi kita kurang menyadari bahwa kesabaran kita sering rapuh. Karena rencananya adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah renungan berdasarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya renungan saat ini memberikan kekuatan kepada kita masing-masing dalam menjalani kehidupan dan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Untuk itu dan saudara-saudari sekalian, kita akan menutup renungan kita kali ini dan kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, yang memberikan peringatan kepada kami melalui perenungan saat ini. Kadangkala kami lemah dalam menjalani kehidupan. Kadangkala kami lalai pada janji-Mu. Kadang-kadang kami justru menghalang perjanjian-Mu untuk semakin nyata bagi kami. Tetapi Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan, supaya apa yang Tuhan janjikan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.